Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami, masih di channel Kebun Adibah. Teman-teman, di channel Kebun Adibah kali ini saya akan melakukan pemupukan rutin, yaitu berupa pupuk NPK ya teman-teman. Untuk mempermudah penjadwalan, ini memang saya patokannya itu ketika minggu awal bulan itu saya selalu lakukan pemupukan rutin, yaitu pemberian unsur hara makro primer berupa natrium, fosfor, dan kalium untuk tanaman durian saya agar untuk lebih mudah dalam mengingat jadwal pemupukannya teman-teman. Ini yang di hadapan teman-teman adalah pohon durian duri hitam, usianya 2 bulan tapi masih trubusnya baru pertama kali ini teman-teman. Jadi memang ini cukup lama, ini tadinya cukup rewel, dan ini alhamdulillah sudah mulai trubus. Kita berikan NPK, dosisnya saya pakai setengah sendok makan ya teman-teman. Kalau kita mau timbang itu sekitar 3-4 gram. Untuk penghitungan dosis saya sudah buatkan di video sebelumnya. Jika teman-teman ingin melihat videonya, nanti linknya saya akan lampirkan di bagian deskripsi. Nanti teman-teman bisa klik linknya. Saya hanya pakai setengah sendok makan saja ya teman-teman, karena ini masuknya adalah pemupukan awal, pupus awal. Dan juga saya kasih kalsium nitrat, itu karate boron. Takarannya hanya 1/4 sendok makan saja, hanya bisa dikatakan separuhnya teman-teman. Nah, yang ini adalah pohon durian bawor, usianya sama dengan pohon durian duri hitam, cuma yang ini sudah mulai mau trubus yang kedua. Jadi yang tadi itu baru mulai trubus, yang ini trubusnya sudah sempurna, sudah membentuk daun yang sempurna. Itu teman-teman bisa lihat sendiri. Dan dosisnya saya gunakan 1 sendok makan. Ini kurang lebih 7 gram teman-teman. Kita tabur mengelilingi pokok tanaman durian. Kita tabur keliling saja ya teman-teman. Dan juga kita kasih sama kalsium nitratnya, kita kasih setengah sendok makan, separuhnya. Jadi gampangannya itu untuk kalsium nitrat saya berikan separuh dari dosis NPK teman-teman. Kalsium nitrat ini pupuk yang mengandung unsur hara, kalsium ya teman-teman, dan nitrogen tapi sudah dalam bentuk nitrat. Bentuk nitrat ini sudah bisa langsung diserap oleh tanaman. Ini juga sama pohon durian bawor berikutnya. Jadi 3 pohon ini saya tanam bareng teman-teman. Ini sudah trubusnya sudah hampir kedua kali ini teman-teman. Itu sudah mulai muncul mata trubus yang kedua. Jadi untuk durian bawor itu adaptasinya di kebun kami tidak ada masalah teman-teman. Ketika tanam langsung ke sebulan berikutnya langsung keluar trubus. Dan ini di pemupukan yang kedua saya kasih dosis sama, yaitu kurang lebih 1 sendok makan teman-teman. 1 sendok makan itu 7-8 gram. Itu karena saya sudah pernah hitung atau saya coba kalibrasi di video sebelumnya ya teman-teman, di video tentang cara penghitungan dosis NPK untuk tanaman durian. Di situ bisa teman-teman lihat itu 1 sendok makan itu memang beratnya itu sekitar 7-8 gram. Kalau sesuai takaran yang tertera di dalam kemasan, ini adalah dosis tertinggi ya teman-teman. Jadi 1 pokok tanaman ini di usia 2 bulan saya kasih 7 gram, itu adalah dosis tertinggi.
Saya pakai dosis tertinggi karena pertimbangannya gini teman-teman, karena di situ kan ada gulma juga ya teman-teman. Jadi bisa saja nanti pupuk yang kita berikan itu kan tidak hanya diserap oleh tanaman durian, tapi juga diserap oleh gulma atau rumput liar. Jadi artinya biar pohon durian ini tidak kalah atau tidak kekurangan unsur haranya teman-teman. Nah, NPK yang diserap oleh rumput atau gulma ya teman-teman, nah itulah pentingnya ketika kita lakukan pembersihan gulma di sekitaran tanaman durian, itu jangan kita bakar, kita lakukan penumpukan di sekitaran tanaman durian, atau bahasanya kita kompos teman-teman. Jadi NPK yang diserap oleh rumput itu bisa kita kembalikan lagi ke tanah, yang nantinya dari kompos gulma itu akan menyediakan unsur hara bagi tanaman durian kita. Jadi pemikiran saya itu gitu teman-teman. Jadi ada yang meminimalisir NPK atau efisiensi penggunaan pupuk NPK teman-teman. Tidak ada yang terbuang lah, meminimalisir NPK yang terbuang maksudnya. Nah yang ini adalah pohon durian bawor juga teman-teman, tapi ini usianya sebenarnya sudah 6 bulan. Kondisinya seperti ini kecil karena memang bibitnya itu saya beli dalam keadaan sangat kecil sekali, sangat baby. Ditambah juga terkena hawar daun teman-teman. Jadi ini dosisnya saya gunakan setengah, kurang sedikit, tidak sampai setengah sendok makan untuk NPK-nya. Kalsium nitrat pun juga sama. Ini sudah agak mendingan teman-teman. Jadi ini di samping dulu bibitnya kecil juga terkena hawar daun teman-teman. Jadi sempat rontok semua. Jadi pohon durian yang terkena hawar daun itu pasti rontok teman-teman, jangan kaget. Hawar daun itu sejenis jamur ya teman-teman, makanya kita basmi dengan fungisida. Nah yang ini adalah pohon durian musangking, usianya 6 bulan. Ini saya tanam bareng pohon durian bawor yang kecil tadi teman-teman. Nah yang ini dulu bibitnya ketika saya beli sudah cukup besar, tingginya sudah 1 meter, dan batang bawah setek itu, batang penopang itu juga sudah lumayan agak tua. Jadi karena memang karena bibit ini sudah lumayan besar, walaupun ini dulu juga sama terkena hawar daun. Teman-teman kalau mau tahu hawar daun itu ujung daunnya itu pada mengering ya teman-teman. Nah ini juga dulu sempat rontok semua teman-teman, daunnya itu habis. Nah ini karena mungkin sudah agak besar, jadi dia sudah lebih mampu bertahan lah istilahnya. Nah kita rawat dan kondisinya sudah seperti ini. Teman-teman yang sudah mengikuti channel kami dari awal pasti tentunya melihat bibit yang di hadapan teman-teman keadaannya dulu waktu pertama tanam itu kondisinya seperti apa. Teman-teman juga kalau mau lihat di situ sudah ada teman-teman, tadinya itu memang sangat kurus sekali pohonnya, itu daunnya itu rontok teman-teman, jarang sekali kurus. Nah untuk pohon yang ini di usia 6 bulan saya berikan NPK itu 2,5 sendok makan teman-teman. Kenapa kok beda? Ya beda teman-teman ya, pohonnya saja kan sudah lebih besar, berbeda dengan pohon durian bawor yang tadi teman-teman yang saya kasih 1 sendok makan. Ini saya kasih 2,5 sendok. Perhitungannya sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman, di deskripsi saya lampirkan, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau di gram itu sekitar berarti 20 graman teman-teman, sekitar 20 graman. Jadi kalau mau kita ngikuti pupuk sesuai dosis itu kalau dari sisi biaya cukup efisien ya teman-teman, cukup murah maksudnya. Jadi kalau kita beli 1 kilo saja itu bisa kita gunakan untuk perawatan pohon durian
selama 6 bulan pun ini 1 kilo tidak habis-habis, karena yaitu untuk yang ini saja saya hanya pakai 20 gram. Dan itu teman bisa lihat pupuknya masih setengah kilo, itu masih ada itu. Ini pohon durian matahari teman-teman, ini usianya juga 6 bulan. Ini bareng dengan durian musangking tadi, sama yang bower yang kecil tadi, ini juga sama kondisinya. Dulu bibitnya kecil juga karena hawar daun, jadi di bibit yang pertama saya tanam itu semuanya terkena hawar daun. Ini saya kasih NPK tidak sampai atau seperempat, ya setengah sendok makan lah teman-teman. Ini saya tambahi tapi saya berikan agak jauh. Kalsium nitrat pun juga sama, hanya seperempat sendok. Ini sudah mulai turbus teman-teman, tapi pun daunnya belum sehat, masih ada keritingnya. Sebagian teman-teman ini pasti katanya buang-buang waktu, tapi tidak apa-apa lah, ini saya biarin saja, tunggu saja, karena saya suka jenisnya teman-teman, durian matahari. Ada yang mengatakan ini adalah musangkingnya Indonesia. Nah, yang ini adalah pohon musangking, usianya juga sama 6 bulan. Ini yang paling bagus teman-teman, kondisinya sangat rimbun sekali, banyak daun. Yang ini tidak saya pupuk teman-teman, karena ini dulu saya sudah kasih 200 gram, itu saya salah dalam menghitung dosis. Kemungkinan ini nanti saya akan biarkan 3-4 bulan, tidak saya kasih pupuk NPK lagi. Alhamdulillah tidak overdosis teman-teman. Oke, itu ya teman-teman, diantara cara saya melakukan pemupukan NPK pada tanaman durian saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.